untuk pertanyaan daripada Mbak Meni, bahwa kalau dalam Islam itu hubungan yang sifatnya sosial itu sah-sah saja ya. Hubungan muamalah namanya. Tapi kalau akidah itu yang dilarang. Tadi sudah dijawab. Kemudian untuk tambahan Pak Yatiman, ini menarik nih. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah olehmu wanita itu 2 dulu. 3, 4. Cuman di ujung ayat, apabila kamu khawatir tidak sanggup untuk berlaku adil, maka 1 saja. Maka ajas dalam Undang-Undang Perkawinan kita nomor 1 tahun 1974, ajasnya adalah monogami. Iya. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jol bahwa sah-sah saja kalau seorang yang mau menikah itu tanpa sepengetahuan istrinya. Tetapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, maka dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu diatur bahwa seorang suami yang ingin menikah lebih dari 1 harus ada izin dari pengadilan agama. Kalau dia PNS, Pak Ustadz? Tidak semua, kepada semua warga negara Indonesia. Ya, tidak mesti PNS, ya. Itu untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan belakangan. Misalnya tadi ada anak dari yang nikah sirinya itu. Secara hukum Islam tetap dapat. Tapi kalau nanti diajukan ke pengadilan, mana buktinya? Anak saudara, mana buku nikahnya? Itu untuk penyelesaian secara administrasi. Di situ dia nanti kenanya. Itu nanti bisa dibaca dalam pasal 3, pasal 4 dan seterusnya menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi. Bahkan kalau undang-undang ada, saya baca juga itu, saya lupa nama undang-undangnya, pasal 9 itu, bahwasanya itu bisa dikenakan pidana bagi yang dia menikah tanpa ada izin dari istri. Itu. Jadi pada prinsipnya gitu ya, menurut undang-undang supaya ada ketertiban administrasi. Itu saja. Kemudian tadi ada menarik juga, apakah dia ini bohong dikategorikan bisa masuk neraka? Karena nggak jujur sama istrinya. Iya, nggak jujur sama istrinya. Tergantung kenapa, kebohongan ini dalam hal apa? Ya tadi nikah lagi tadi nggak permisi. Tapi tidak semudah itu juga asal bohong masuk neraka, enggak. Ya, siapa tahu mungkin sama Allah ibadahnya bagus, dengan keluarganya enggak, tapi keluarganya memaafkan, kan kita enggak tahu itu ya. Kemudian yang dari siapa tadi yang terakhir dari Mas Tejo tentang masalah apakah sudah ditentukan tadi itu langkah rezeki, pertemuan maut. Ya memang sudah ada, tapi bisa takdir Allah itu kalau kita kaji takdir itu ada 2 ya. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah yang sesuatu tidak bisa lagi kita ubah-ubah. Kalau sudah begitu ya begitu. Misalnya kita lahir dari seorang ibu yang ini, yang A. Kita mau ibu yang B, nggak bisa, itu udah takdir Allah, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita kepengen misalnya jadi apa? Jadi misalnya mau jadi polisi. Kita berusaha untuk menjadi polisi, belajar terus jadi polisi. Itu takdir, namanya mu'allaq itu. Nah, kalau enggak juga, baru nanti kajinya ke tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah dijawab ya, kubur yang sudah boleh digabung ya. Ya, salah satu. Kalau suami sama ini Istri. maksudnya laki sama perempuan. Kalau suami istri boleh Pak Jul ya? Boleh. Tapi kalau orang lain nggak bisa. Iya. Tapi masih dalam kerabatnya. Gini, Ya. pertanyaannya bolehkah menggabungkan satu kuburan? Boleh. Ya. Contoh